Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan mata kuliah Rekayasa Irigasi dengan pembahasan tentang jaringan irigasi utama. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang jaringan irigasi utama beranggotakan dengan Dea Sofia Yulianti, Muhammad Naufal, Ramayanti, dan Suci Lestari. Baik, langsung saja kepada pengertian. Pengertian irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. 2. Usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Pengertian dari jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sedap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Yang kedua, pengertian dari jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Yang ketiga, ada jaringan irigasi tersier. Pengertiannya adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuangan, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Baik, ini adalah gambar dari sistem jaringan irigasi dan bangunan irigasi. Maksud dan tujuan irigasi antara lain: 1. Memberantas hama, yaitu gangguan hama pada tanaman seperti tikus, wereng, dan ulat dapat diberantas dengan cara menggenangi permukaan tanah tersebut dengan air sampai batas tertentu. Yang kedua, mengatur suhu tanah. Mengatur suhu tanah ini adalah misalnya pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pertumbuhan tanaman, maka suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air. Yang ketiga, membersihkan tanah. Membersihkan tanah dilakukan pada tanah yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Yang keempat, mempertinggikan permukaan air tanah. Mempertinggikan permukaan air tanah dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi. Fungsi dari irigasi: yang pertama, memasok kebutuhan air tanaman. Yang kedua, menjamin ketersediaan air. Yang ketiga, menurunkan suhu tanah. 4. Mengurangi kerusakan akibat frost. Yang kelima, melunakkan lapis keras pada saat pengolahan tanah. Fungsi saluran irigasi secara spesifik antara lain untuk 1. Mengambil air dari sumber atau divering. 2. Membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian atau conveying. Yang ketiga, mendistribusikan air kepada tanaman atau distributing. Yang keempat, mengukur dan mengatur aliran air atau regulating and measuring. Legal aspek irigasi. Undang-Undang tahun 1974 tentang pengairan. 2. Pengaturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 PRT M 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30 PRT M 2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 PRT M 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Yang kelima, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 PRT M 2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi. Yang kelima, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 PRT M 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pengelolaan aset irigasi.
Yang keenam, kriteria perencanaan bagian jaringan irigasi tahun 2010. Kriteria perencanaan terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. KP01 perencanaan jaringan irigasi. KP02 bangunan utama. KP03 saluran KP04 bangunan. KP05 parameter bangunan. KP6 peta tersier. KP7 standar penggambaran. Kewenangan irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang penetapan status daerah irigasi. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi meliputi 1. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar dan dilintas provinsi, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. 2. Daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar dan lintas kabupaten, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Baiklah, saya Rahmayanti akan melanjutkan. Ini adalah contoh peta irigasi Desa Ciherang, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, D. Jenis-jenis irigasi ditinjau dari proses penyediaan, pemberian, pengelolaan, dan pengaturan air. 1. Irigasi permukaan. Irigasi permukaan tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. 2. Irigasi bawah permukaan. Seperti namanya, jenis irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Digerakkan oleh gaya kapiler, lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat memanfaatkan oleh tanaman. 3. Irigasi dengan pancaran. Dibandingkan 2 irigasi sebelumnya, irigasi terbilang lebih modern karena memang baru dikembangkan belakangan. Caranya adalah dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran menggunakan pipa. Di lahan yang menjadi sasaran, ujung pipa disumbat menggunakan tekanan khusus dari alat kuncuran sehingga muncul pancaran air. 4. Irigasi pompa air. Irigasi ini menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis-jenis air dari sumber air, biasanya sumur, ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Sumber ini yang digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan jika tidak air sumur tidak surut pada musim kemarau. 5. Irigasi mikro atau irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinambung dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Alat pengeluaran air pada sistem irigasi tetes tersebut emiter atau penetes. Selanjutnya, E. Jenis-jenis irigasi. Ditinjau dari area yang diairi. 1. Irigasi permukaan. 2. Irigasi rawa. 3. Irigasi tambak. 4. Irigasi air bawah tanah. Selanjutnya, ini contoh gambar irigasi permukaan dan irigasi rawa, yaitu tata air sistem satu arah. Selanjutnya, F. Klasifikasi jaringan irigasi dari cara pengaturan, cara pengukuran aliran air, dan fasilitasnya. A. Jaringan irigasi sederhana. Di dalam jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atau diatur sehingga air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. Persediaan air biasanya berlimpah dan kemiringan berkisar antara sedang dan suram. Memiliki kelemahan-kelemahan serius, yakni 1. Ada pemborosan air dan karena pada umumnya jaringan ini terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang tidak selalu dapat mencapai daerah rendah yang subur. 2. Terdapat banyak pengendapan yang memerlukan lebih banyak biaya dari penduduk karena tiap desa membuat jaringan dan pengambilan sendiri-sendiri.
3. Karena bangunan menangkap air bukan bangunan tetap atau permanen, maka umurnya pendek. B. Jaringan irigasi semi-teknis. Pada jaringan irigasi semi-teknis, bangunan bendungan terletak di sungai lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian hilirnya. Beberapa bangunan permanen biasanya juga sudah dibangun di jaringan saluran. 3. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. 4. Bangunan pengambilan dipakai untuk melayani atau mengairi daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana. C. Jaringan irigasi teknis. Salah satu prinsip pada jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara saluran irigasi atau pembawa dan saluran pembuang. Saluran pembawa maupun saluran pembuang bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. 3. Saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah-sawah ke saluran pembuang. 4. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang umumnya berkisar antara 50-100 hektar, kadang-kadang sampai 150 hektar. Selanjutnya, G. Peta jaringan irigasi. 1. Peta petak. Jaringan irigasi biasanya dibuat berdasarkan peta topografi yang dituangkan ke peta ikhtisar berskala 1:25.000. Selanjutnya dari peta ikhtisar tersebut dilanjutkan dalam peta ikhtisar detail berskala 1:5.000 atau 1:2000. 3. Peta ikhtisar detail tersebut dikenal sebagai peta petak. 4. Pada peta petak tergambar petak tersier, sekunder, dan primer. Selanjutnya, H. Sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana. 1. Prasarana irigasi. 2. Air irigasi. 3. Manajemen irigasi. 4. Kelembagaan pengelolaan irigasi. 5. Sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis-jenis saluran irigasi. 1. Saluran primer. 2. Saluran sekunder. 3. Saluran tersier. 4. Saluran kuarter. Saluran primer yaitu saluran yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Saluran primer bisa juga disebut saluran induk. Saluran ini berakhir pada bangunan bagian yang terakhir. 2. Saluran sekunder, yaitu saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batang ujung saluran ini yaitu bangunan sadap terakhir. Oke, saya Muhammad Novel akan melanjutkannya. Selanjutnya J. Jenis-jenis bangunan irigasi. Yang pertama ada bendung atau bendungan, intek, sentrep, bangunan ukur, bangunan bagi atau sadap atau bagi sadap. Yang keenam bangunan talang, 7 bangunan siphon, 8 bangunan culvert, 9 bangunan terjun, 10 washing step, 11 washing basin, 12 box tersier, 13 jembatan. Berikut beberapa gambar dari jenis-jenis bangunan irigasi. K. Konstruksi jaringan irigasi. Yang pertama ada konstruksi tanah, yang kedua konstruksi pasang batu, yang ketiga konstruksi in situ, yang keempat konstruksi precast, yang kelima konstruksi ferrosemen. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.